Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Pada siang hari berbahagia ini kita kembali bersyukur kepada Allah SWT yang terus memberikan kepada kita nikmat-Nya. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kajian singkat dengan judul Akidah kaum muslimin terhadap khatmun nubuwah, yaitu keyakinan kaum muslimin bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Karena belakangan ada yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi dan dia menyatakan akan menghapus agama Islam dan menyeru umat Islam untuk mengikuti dirinya. Dia juga mengaku sebagai orang yang punya mukjizat. Perlu kita tegaskan lagi karena hal itu bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan juga dari sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Yang pertama Allah SWT berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Dan tidaklah Muhammad itu bapa salah seseorang di antara kalian. Muhammad SAW, Nabi kita, beliau bukanlah bapa salah seorang di antara kita. Ya, karena semua anak laki-laki Rasulullah SAW telah meninggal dunia sebelum mereka mencapai usia balik. Ya, ada Al-Qasim, At-Tayyib, ya, dan juga Ibrahim. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum mencapai usia balik. Sehingga tidak ada seseorang di antara sahabat yang bisa mengatakan saya adalah anaknya Muhammad, putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara anak angkat beliau pun Zaid itu sudah dihapuskan hukum tabanni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan bapa salah seseorang di antara para sahabat. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah SWT yang membawa wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khataman nabiyyin, dan beliau juga adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak beliau bukan merupakan bapa salah seorang di antara para sahabat. Beliau merupakan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau merupakan rasul penutup. Tidak ada rasul setelah beliau. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini ya kaum muslimin mendasarkan keyakinan mereka bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Dan siapapun yang mengaku mendakwa bahwa dia merupakan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka dia adalah kazzab, dajjal, maka adalah seorang pembohong, seorang pendusta, dhalun, mudillun, sesat dan menyesatkan yang harus diingatkan umat dari bahayanya dan harus dijauhi sejauh-jauhnya. Karena agama kita, agama Islam sudah sempurna, ya, sebagaimana Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Tidak ada agama yang diridai di sisi Allah SWT setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW selain agama Islam. Oleh sebab itu tidak ada kebutuhan kepada Rasul yang baru, kepada Nabi yang baru seperti yang diklaim oleh banyak nabi-nabi palsu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan nabi, tapi bukan an-nabi, tapi al-mutanabbi, yang mengaku, yang mengklaim menjadi nabi. Di Indonesia sudah banyak ya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, banyak oknum-oknum yang dia mengklaim sebagai nabi dan mendapat wahyu katanya dari langit.
Dan itu semua adalah para kazzabun dajjalun, para pendusta dan para pembohong. Banyak juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Masali wa masalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labina." Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi terdahulu seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Fa akmalaha, dia buat rumah tersebut dengan sempurna. Wa ahsanaha, dia buat sebaik mungkin rumah tersebut. Illa mawdi'a labina, kecuali satu tempat meletakkan batu bata. Ada satu bagian yang belum sempurna, yaitu satu tempat meletakkan batu bata. Fakana man dakhalaha fa nazara ilaiha qala, maka orang yang masuk ke rumah tersebut dan melihatnya, dia akan mengatakan, ma ahsanaha, alangkah indahnya bangunan ini, alangkah indahnya rumah ini. Ya, dia begitu sempurna, begitu bagus, ya begitu tertata dengan rapi, begitu indah di dalamnya. Kecuali tempat ini, illa maudhi'a hazihi al-labina, kecuali tempat meletakkan satu batu bata ini yang belum selesai. Kemudian kata Rasulullah, fa ana maudhi'ul labina, sayalah tempat meletakkan batu bata tersebut. Maksudnya beliau adalah penyempurna. Nabi SAW adalah penyempurna dari syariat-syariat al-anbiya, nabi-nabi terdahulu. Beliaulah orangnya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, khutima biya al-anbiya alaihi wassalam. Para nabi, ya al-anbiya, para nabi ditutup denganku, kata Rasulullah SAW. Tidak ada nabi setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah beliau diutus, maka adalah seorang pembohong, maka adalah seorang pendusta yang wajib ditolak klaim dan pernyataannya tersebut. Beliau ibaratkan diri beliau seperti ya seseorang yang membangun sebuah bangunan dengan begitu indah, dengan begitu cantik, begitu rapi. Namun ada satu tempat meletakkan bata, tempat kecil. Ya. Kemudian orang mulai masuk ke rumah tersebut memuji-mujinya dengan sedemikian rupa. Tapi ada satu bagian yang belum sempurna. Maka beliau adalah penyempurna dari bangunan tersebut. Dan beliau kata, pengakuan beliau sendiri adalah penutup para nabi. Oleh sebab itu kita harus yakin, saya yakinnya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la nubuwwata ba'di. Tidak ada nubuwah setelahku. Tidak ada nubuwah sama sekali setelahku, kata Rasulullah SAW. Tidak ada ya kenabian setelahku. Jadi siapapun yang mengaku sebagai nabi, dia mengatakan saya nabi, dapat wahyu, mukjizat saya ini, ya, multi telepati atau apapun mukjizatnya, maka itulah adalah kebohongan. Kata Rasulullah, la nubuwwata ba'di. Tidak ada kenabian setelahku sama sekali. Tidak ada. Illa al-mubasyirat, kecuali al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Para sahabat bertanya, wa mal mubasyiratu ya Rasulullah? Apakah al-mubasyirat itu hai Rasulullah? Kata beliau, ar-ru'yal hasanah, atau qala ar-ru'ya as-salihah. Al-mubasyirat itu adalah ar-ru'ya al-hasanah, mimpi yang baik, ya. Itu yang tersisa dari kenabian. Yaitu mimpi-mimpi yang baik. Adapun kenabian, ya secara umum dia tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang tersisa adalah satu bagian sangat kecil dari nubuwah, yaitu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik yang dialami oleh orang-orang yang baik, ya. Adapun nubuwah maka tidak ada sama sekali. Ini dalil yang kedua dari sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada nubuwah setelah nubuwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada kenabian setelah kenabian kita, kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Kata Rasulullah SAW, saya diistimewakan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Kata beliau, saya diistimewakan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'ul kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu kata-kata yang ringkas namun memiliki arti yang luas, arti yang banyak. Ini namanya jawami'ul kalim, dan itu keistimewaan Rasulullah SAW.
yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, kata beliau, u'titu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi, dan saya ditolong dengan rasa takut pada diri musuh-musuh saya. Ya, musuh-musuh Nabi SAW merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap beliau. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan kepadaku yaitu harta rampasan perang, dihalalkan untuk Rasulullah SAW. Adapun nabi-nabi terdahulu ketika mereka berperang ada rampasan perangnya, maka rampasan perang tersebut tidak halal bagi mereka. Rampasan perang tersebut dikumpulkan di suatu tempat, lalu datang api dari langit untuk membakarnya jika ya rampasan perang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu tahura wa masjidah, dan bumi ini dijadikan suci dan sebagai tempat sujud untukku, kata Rasulullah SAW. Jika kita tidak memiliki air untuk bersuci, maka kita boleh bersuci dengan tanah, ya. Dan kita boleh sujud di mana saja, boleh salat di mana saja, asalkan di tempat yang suci. Kemudian kata Rasulullah, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan saya diutus untuk segenap manusia. Rasulullah SAW diutus untuk segenap manusia, sementara nabi-nabi terdahulu diutus khusus hanya untuk kaumnya. Tapi Rasulullah SAW diutus untuk segenap manusia. Ini keistimewaan beliau. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa khutima biyan nabiyyun, dan nabi-nabi ditutup denganku. Nah, ini dalilnya, wa khutima biya an-nabiyyun, dan nabi-nabi ditutup denganku. Rasulullah SAW menyebutkan 6 keistimewaan beliau daripada nabi-nabi yang lain. Yang pertama, beliau diberikan jawami'ul kalim. Kemudian beliau dibantu oleh Allah SWT dengan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh beliau. Dihalalkan ghanimah untuk beliau. Dijadikan bumi suci dan sebagai tempat sujud untuk beliau. Dan selanjutnya Rasulullah SAW diutus untuk segenap manusia. Bukan untuk kalangan Arab, bukan untuk kalangan tertentu, tapi untuk segenap manusia. Yang kulit merah, kulit putih, ya, yang berkulit hitam, dan seterusnya. Semua manusia ya adalah orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini dalil selanjutnya yang menyatakan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus berhati-hati betul dari setiap orang yang merusak keyakinan umat Islam, ya, dengan menyebarkan keyakinan-keyakinan menyesatkan. Di antaranya pengakuan-pengakuan sebagian orang bahwa dia adalah nabi. Ya, di Indonesia sudah sangat banyak yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian riwayat yang lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Beliau SAW bersabda, "Inna li asma'an." Sesungguhnya saya, kata Rasulullah SAW, memiliki nama-nama. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memiliki nama-nama. Apa nama-nama beliau? Kata beliau, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Wa ana Hamid, wa ana Ahmad, afwan, wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad. Wa ana al-mahi allazi yamhullahu ta'ala biya al-kufra, dan saya adalah al-mahi yang menghapuskan, yang denganku Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran. Wa ana al-hashir, dan saya adalah yang mengumpulkan, allazi yahsyurun nasa ala qadami, di mana manusia, allazi yuhsyarun nasu ala qadami, di mana manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Wa ana al-aqib huwa allazi laisa ba'dahu nabi, dan saya juga adalah al-aqib, kata beliau, yaitu orang yang tidak ada nabi setelahnya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang nama-nama beliau. Siapa nama beliau? Nama beliau yang pertama adalah Muhammad. Dan beliau namanya yang lain adalah Ahmad. Disebutkan juga dalam Al-Quranul Karim. Nama beliau yang selanjutnya adalah Al-Mahi, yaitu yang menghapuskan. Karena dengan diutusnya Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran dari muka bumi ini secara umum. Adapun kekufuran di sebagian tempat masih ada, tapi kekufuran yang merata di atas muka dunia tidak ada. Pasti ada sebagian umat yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi nama Rasulullah? Wa anal hashir, dan akulah yang mengumpulkan, dan manusia dikumpulkan di bawah kakiku pada hari kiamat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Allazi laisa ba'dahu nabi, yaitu orang yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW, siapapun itu yang mengaku dirinya sebagai nabi, maka itu adalah
sebuah pengakuan yang menyesatkan, yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan, dan wajib ditolak. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata beliau kepada ya Ali bin Abi Thalib, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, kata Rasulullah SAW, kamu bagiku sama kedudukannya dengan Harun bagi Musa alaihissalam, yaitu pengganti Nabi Musa alaihissalam untuk memimpin Bani Israel ketika Musa alaihissalam pergi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illa annahu la nabiyya ba'di. Namun tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Tidak ada nabi setelahku. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa engkau sama posisinya seperti Harun bagi Musa yang menggantikan Musa alaihissalam ketika pergi menerima wahyu dari sisi Allah SWT. Yang memimpin Bani Israel adalah Harun. Demikian juga ketika Rasulullah SAW pergi, di antara yang menggantikan beliau memimpin kota Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, kamu bagiku seperti Harun bagi Musa. Tapi jangan sampai ada yang meyakini adanya Nabi setelah Rasulullah SAW. Jangan sampai yang menggantikan Rasulullah memimpin Madinah itu ya diklaim sebagai Nabi pengganti. Maka Rasulullah SAW langsung ingatkan. Kata beliau, illa annahu la nabiyya ba'di. Namun tidak ada Nabi setelahku. Rasulullah SAW langsung ingatkan ini pentingnya menjaga akidah. Jangan sampai melenceng, jangan sampai tersesatkan akidah kita. Rasulullah mengatakan tidak ada nabi sama sekali setelahku. Tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan oleh sebab itu kita perlu untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Tidak ada nabi setelah beliau. Dan syariat beliau ini, syariat Islam sudah sempurna. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita ini kecuali sudah ada aturannya dalam agama kita, agama Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi, tidak ada seekor pun burung yang terbang di langit yang membolak-balikkan sayapnya kecuali Rasulullah SAW sudah beritahukan kepada kita ilmunya. Ya, tidak ada yang kita butuhkan dalam urusan agama ini kecuali sudah ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak butuh kepada nabi yang baru. Nabi kita satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini termasuk di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'a hatta yub'atsu dajjaluna kazzabun. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dibangkitkannya para dajjal, para pendusta, para pembohong. Ya, dajjalun, kazzabun, para pendusta. Qaribun min salasin, jumlah mereka hampir 30. Ini yang besar-besar. Ya, jumlah mereka hampir 30 orang seperti Mirza Ghulam Ahmad. Ya, di masa Rasulullah SAW juga sudah ada seperti Musailimah Al-Kazzab, ya, Tulaihah dan sebagainya yang mengaku sebagai nabi. Itu sudah muncul, ya. Dan itu merupakan tanda hari kiamat. Munculnya para dajjalun kadzabun, para dajjal yang pembohong, pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang. Ya, mereka semua adalah para pendusta. Kemudian kata Rasulullah, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya mengklaim, menyatakan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum datangnya hari kiamat akan bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang dapat wahyu, punya mukjizat ini dan itu. Padahal mereka semua, kata Rasulullah, adalah dajjalun kadzabun, para dajjal yang pembohong, yang pendusta, yang wajib ditolak kesaksiannya. Kita harus terus belajar tentang ya agama kita, agama Islam, tentang akidah, sehingga kita terjaga dari berbagai macam pihak-pihak yang akan menyesatkan kita semua dari berbagai macam aliran sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.